Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kamu ke email aku miliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku miliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini ada di Gramedia, atau kalian bisa beli ke admin, ini nomor adminnya. Atau teman-teman juga bisa beli di Shopee, ini Shopee-nya. Atau kalian nanti langsung aja deh ke klik linknya di deskripsi box. Yang tinggal di luar negeri, beli e-booknya aja ada di Play Store, atau klik linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku, ini tasbih Iqibla, bentuknya tuh kayak cincin gitu teman-teman, dan ini yang ada hurufnya. Ini kalau kalian mau belinya langsung ke mm.official1. Ini kontaknya, ada nomor WhatsAppnya juga, dicatat ya tuh. Cakep banget, insya Allah awet. Ini baterainya dicas ya teman-teman ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Vivi di Bandung. Ini nama samaran ya teman-teman, nama aslinya bukan Mbak Vivi. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Selamat malam, saya Vivi dari Bandung. Tolong nama saya disamarkan ya Mbak Mel. 1 tahun yang lalu saya mengenal Mbak Mel lewat YouTube, dan saat itu saya terjerat pinjol yang asalnya 1 jadi 8 aplikasi. Saat itu saya sama keluarga masih aman menjalani kehidupan dengan riba. Suami mapan kerja di luar negeri. Dia tertarik kerja pulang ke Indonesia, dan temannya itu yang ngejanjiin pasti masuk kerja gitu ya. Tapi qadarullah Mbak Mel, Covid pun ramai di Indonesia sampai suami tidak diterima kerja di Indonesia. Di sana tidak bisa balik lagi ke luar negeri. Semua utang-utang saya yang harus bayar per bulan, dan kebetulan saya pun hamil anak kedua. Saya mencoba buka usaha, akhirnya tidak besar karena suami tidak fokus dan keluarga suami ngerecokin, maksudnya nggak berkembang gitu ya. Hamil besar, saya ditinggal suami karena dia ditelepon sama pihak kerja yang luar negeri, disuruh meneruskan kerjaannya karena masih ada kontrak kerja. Tanggal 9 Januari 2021 dia pergi, dan tengah malam melahirkan anak saya yang kedua tanpa suami. Semua masalah masih belum selesai Mbak Mel. Saya berhenti kerja karena anak tidak ada yang urus. Semua mengandalkan gaji suami. Singkat cerita, saya membereskan rumah saya yang kita beli 3 tahun lalu dengan cara kredit langsung ke pihak yang punya tanah. Akhirnya rumah kita selesai, dan saya tempati di bulan Februari 2022. Adik ipar diam di rumah kita sama keluarganya, dan semua barangnya di kita. 1 bulan dia pindah lagi, dan barang-barangnya masih di rumah sampai sekarang. Sampai saat ini sama saya ditanyakan soal barang, dia marah-marah, di sana nggak terima. Sampai nggak mau anggap kakaknya. Di bulan Juli suami saya pulang ke Indonesia dan tidak lagi berangkat kerja ke sana untuk beresin semua utang-utang. Karena saya sudah stres dengan utang-utang dan teror-teror pinjol. Akhirnya kita menggadaikan rumah sebesar 200 juta ke salah satu koperasi yang saya ikuti. Semuanya beres Mbak, semua utang saya tutupin, tapi masih aja ada yang belum kebayar. Sampai 3 aplikasi saya lost, dibiarkan begitu aja. Saya udah tidak mau riba lagi Mbak. Hidup susah, rumah tangga masalah aja karena kita selalu bertengkar karena masalah uang. Saya mencoba jualan catering ke sekolah.
ke sekolah anak saya. Alhamdulillah sudah 1 tahun berjalan, tapi masih belum rame. Saya sama suami jualan buah-buahan di pasar minggu untuk tambah-tambah biaya hidup. Suami kerja di salah satu hotel di Bandung, tapi gajinya tidak mencukupi untuk membayar semua uang utang kita per bulan. Saya dan suami berusaha menutupi semuanya, Mbak, biar saya bisa hidup tenang tanpa riba. Kadang suami saya suka bilang ingin mobil, tapi saya bilang kita nggak ada uang dan nggak mau riba. Kita berempat kecelakaan, Mbak, pakai motor berempat karena anak saya udah besar kelas 4 SD. Anak saya yang besar, yang parah, gigi depannya patah, dijahit bibir sama pelipis dekat kepala 3 jahitan. Semua yang tanggung kakak saya. Alhamdulillahnya kakak saya membantu satu utang saya ke salah satu bank. The power of salawat, Mbak. Di saat saya bingung harus bayar daftar ulang, kakak saya membantu membayarkan cicilan saya selama 9 bulan lagi. Doain saya ya Mbak Mel, semoga saya selalu istiqomah bersolawat dan suami saya bisa baik, tidak mau riba. Amin. Sejak bersolawat, Allah selalu memudahkan segalanya. Semoga suami saya juga mau ikutan bersolawat dan sholat 5 waktu, baik di rumah ataupun di kerjaannya. Karena dunia kerja, hotel, teman-temannya selalu ngajak ngumpul-ngumpul dan inget sama anak dan istrinya di rumah. Kalau dikasih tahu selalu membangkang. Banyak sebenarnya Mbak yang mau saya ceritakan. Terima kasih Mbak Mel sudah menginspirasi saya. Semoga Mbak Mel dan keluarga sehat selalu ya, dimudahkan segala urusannya. Doakan saya ya Mbak Mel, saya pengen keluar dari riba dan ingin renovasi rumah karena ini rumah saya belum selesai semuanya dan udah sebagian rusak-rusak. Saya ingin memberikan kenyamanan untuk anak-anak saya. Salam kenal dari saya ya Mbak Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Vivi di Bandung. Dari sini kita bisa tahu ya teman-teman, Mbak Vivi ini sering ribut, sering cekcok sama suaminya gara-gara masalah utang. Jangankan utang, kita tuh kalau nggak punya uang bawaannya emosi tinggi. Jangankan nggak punya uang, lapar aja emosi, ya nggak teman-teman. Udah gitu suaminya di sini kita lihat ya belum mau sholawatan, ibadahnya tadi dibilang masih kurang, dan suaminya juga masih sering kumpul-kumpul sama teman-temannya gitu ya, yang mungkin ya agak lupa nih sama ada anak ada istri di rumah. Udahlah, jangan kumpul-kumpul terus, udah waktunya kumpul sama anak dan istri gitu kan ya, sering-sering di rumah sama keluarga. Kemudian ada lagi masalah sama adik iparnya gitu ya, yang barang-barangnya masih ada di rumah ya kan, gak enak juga ya teman-teman kalau barang-barangnya itu maaf, misalnya kan kadang kita masih ada yang masih nyimpan baju-baju udah nggak dipakai, lemari-lemari udah nggak kepake, mungkin rumahnya juga jadi sempit. Kan kalau udah dibawain kan enak, jadinya nggak sempit lagi kan gitu ya teman-teman ya. Tapi ya itulah ujian hidup, Mbak, sabar. Sholawat terus, nanti pelan-pelan semua hutangnya lunas, pelan-pelan suaminya berubah jadi lebih baik seperti yang Mbak mau. Sabar terus, sholawatan aja terus, jalanin. Kita sholawatan tuh kayak orang makan aja. Kita butuh makan sehari 3 kali, kita butuh minum ya kan. Nggak mungkin kita dalam 1 hari nggak minum, nggak mungkin kita nggak makan, nggak mungkin kita nggak tidur gitu loh. Jadi sholawat udah seperti itu, sholawat sudah seperti makanan dan minuman kita sehari-hari. Udah jalanin aja dan jangan ditungguin hasilnya. Pasti ada hasilnya, tapi jangan ditungguin, jangan maksa Allah. Karena semakin kita menunggu, semakin jauh rasanya, semakin lama rasanya. Mbak, yakin deh, semuanya akan beres. Yakin suami akan berubah nih. Dan bahkan suaminya bakalan sholawatan. Udah doain aja terus. Ya, jangan lepas-lepas dari sholawat. Terserah kamu mau baca sholawat apa. Yang penting kamu istiqomah, bersholawatnya istiqomah terus, berdoa, qabul. Yang penting sabar. Jangan suka membanding-bandingkan masalah kita dengan masalah orang. Gak usah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang. Kehidupan orang lain yang kita lihat kayaknya hidupnya enak ya, kayaknya duitnya banyak ya, bahagia hidupnya ya. Kita gak pernah tahu dalamnya seperti apa. Bisa jadi apa yang kita lihat ya tidak sesuai, aslinya gak seperti itu. Bisa jadi orang tersebut ya memang dia pintar menyembunyikan kesusahan hidupnya, kesedihan hidupnya. Dia bisa menyembunyikan itu sehingga terlihatnya baik-baik aja. Dan ngapain juga kita tunjukin kesusahan hidup kita? Emang ada yang mau nolong, ngetawain ya? Ya nggak? Jadi teman-teman kalau misalnya kalian lagi sedih nih, ada masalah apa, udah deh nggak usah ikut-ikutan orang yang masalahnya tuh dijadiin status, dijadiin masalah-masalahnya tuh
Ya kepengen dapat simpatik dari orang lain, nggak usah. Orang lain itu belum tentu bisa membantu kita. Malah ngomongin iya, mendingan mah ngomongin sama Allah aja, cerita ke Allah. Salawat. Suami aku juga dulu nggak salawatan teman-teman. Masih inget kan? Aku selalu ngulang-ngulang. Aku suruh salawat, iya satu doang tuh, satu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 2016, 2017, 2018 satu, naik sih 2019 tiga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai 2020 suami aku perkara gara-gara kepengen punya mobil, karena kepengen banget punya mobil lah gitu ya. Waktu ditarakan aku bilang kalau cuma diliatin doang kagak bakalan kebeli, Mbak kamu juga ya sambil lihat-lihat mobil sambil baca salawat. Baca dong salawat sambil main game nggak apa-apa. Jadi suami aku sambil main game pegang tasbih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Aku juga sama sambil masak aktivitas. Dan masya Allah akhirnya kebeli 2 bulan. Yang rasanya dari mana gitu, tau ada aja teman-teman jalannya. Kebeli cash sesuai dengan doa kita. Nggak apa-apa mobilnya second, yang penting cash. Kita maunya cash, nggak mau riba. Karena sekali kita udah riba hancur. Jangan main-main sama riba teman-teman, hancur beneran dah. Yang usaha di awal modalnya dari riba hancur. Mungkin awalnya usaha kita terlihat besar, terlihat hebat, stoknya banyak gitu ya, dan udah pasti rame. Kalau misalnya barangnya banyak kan orang tertarik buat ngeliat. Tapi percayalah teman-teman, itu bentaran doang, awal-awalnya doang. Lama-lama hancur. Kita tinggal bayar utangnya doang, pusing. Tapi kalau udah terlanjur gimana Mbak? Yang sudah terlanjur ya udah mau gimana lagi. Bismillah, kejar pakai jalur langit. Tetap rajin usahanya, tetap rajin kerjanya. Fokus untuk bisa bayar melunasin utang, tapi jangan pernah nambah utang baru. Ketika kamu udah jatuh tempo, jangan pernah kamu coba-coba buka utang baru untuk bayar utang. Jangan. Kalau udah nggak mampu, udah mentok, ya udah kamu datang ke Allah, tolongin ya Allah. Mau dicaci maki kek, mau dipermalukan kek, pokoknya terserah Allah aja deh. Aku nggak mau nambah utang baru. Ketika teman-teman stop untuk nggak nambah utang baru, insya Allah lunas. Tapi kalau teman-teman masih terus aja utang baru lagi, ya udah nggak akan pernah lunas. Aku ngerasain sendiri teman-teman. Ketika aku dulu masih pakai aplikasi yang itu loh, belanja. Aku bukan pinjol ya teman-teman ya, tapi kayak aplikasi yang belanja itu loh, bayarnya nanti gitu. Aku nggak mau sebut ya. Kemudian aku juga pernah kredit barang teman-teman. Aku kredit barang yang harganya 10 juta jadi 13 juta. Aku beli tempat tidur harga 10 juta jadi 13 juta karena kan kredit kan. Per bulannya itu 1.700.000. Kemudian pernah juga aku kredit zaman dulu tuh, pernah aku kredit apa sih ya, AC. Pokoknya nggak ada berhentinya tuh, masalah terus tuh teman-teman ya. Terus udah gitu juga ketika kita punya banyak utang itu ya, riba itu rezeki jadi seret. Aku tuh jualan kok jadi sepi, jadi pokoknya seret deh teman-teman. Tapi ketika semuanya udah aku janji stop, nggak ngutang lagi, alhamdulillah lancar. Udah tahan aja udah. Bahkan limit aku di aplikasi itu teman-temannya, di aplikasi belanja itu sekarang udah 11 juta. Aku mau beli apa, beli handphone juga kebeli tuh, ada limit bisa bayar sampai setahun kan bisa. Tapi nggak mau. Andai aku misalnya mau ngambil apa nih, misalnya mau ngambil laptop, mau ngambil handphone misalnya ya, bisa ambil yang 1 tahun bayar. Toh aku bisa bayar pakai gajiku sendiri gitu loh, pakai gaji aku atau pakai gaji suamiku. Tapi itu kalau aku lakuin hancur. Mama udah kapok. Pokoknya kapok deh sama yang namanya riba teman-teman. Janji ya untuk stop dari riba. Jangan pernah nambah riba, jangan. Jangan pernah nutup hutang pakai hutang, hancur. Kalau kalian udah mentok, datengin Allah aja, minta tolong sama Allah, Allah pasti nolongin. Perintah bersalawat ada di mana sih? Jangan asal-asalan salawat loh. Ada di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56. Allah dan malaikatnya bersalawat, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu dan kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
Perintah bersalawat ada di dalam Al-Quran. Berapa banyak salawat yang harus kita baca? Tidak ada jumlah khusus dalam bersalawat. Semakin banyak, semakin bagus. Apa yang kita dapatkan ketika kita bersalawat? Yang udah pasti pertama, kita insya Allah dapat syafaat dari Rasulullah di hari kiamat. Insya Allah kita bisa jadi yang paling dekat sama Rasulullah kalau kita yang paling banyak bersalawat. Makanya banyakin salawatnya, supaya nanti kita bisa deket sama Rasulullah di hari kiamat. Terus apalagi? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat Allah berikan. Apa yang menjadi hajat-hajat kita jadi segera diijabah sama Allah. Bahkan ketika kita berdoa, kita gak ada salawatnya, cuma doa doang, itu doa kita gak naik, teman-teman. Jadi jangan lupa salawat. Makanya di dalam salat aja ada salawatnya kan, salawat Ibrahimiyah di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Teman-teman yang tidak sepaham, banyak kan tidak sepahamnya. Jangan deh kalian ya yang tidak sepaham nyuruh orang-orang yang mulai salawatan karena pengen masalahnya selesai untuk berhenti bersalawat. Kecuali kalian bisa membantu mereka. Biarkan mereka bersalawat karena ingin masalahnya selesai, karena ingin ditolongin sama Allah. Jangan dilarang-larang, jangan dilarang-larang. Saudara-saudara kalian itu sedang berusaha deketin Allah. Karena pada prosesnya, perjalanan doa, perjalanan ikhtiar langitnya kami, orang-orang yang bersalawat karena dunia, orang-orang yang bersalawat karena masalahnya pengen diselesaikan sama Allah, itu enggak lagi salawat karena dunia. Dunianya tetap kepengen, tapi bukan prioritas. Itu karena itu hanya menjadi bagian dari doa. Salawatnya udah jadi makanan kita sehari-hari. Kalau nggak salawat ada yang aneh. Begitu. Kalau kalian yang tidak sepaham, ya melarang orang-orang bersalawat karena dunia, akhirnya mereka berhenti bersalawat. Terus siapa yang mau bantuin? Kalian bisa bantuin. Mereka harus deketin Allah, benerin sholat, berbanyak salawat. Jangan salah loh, teman-teman yang yang rajin ibadah ya, yang menentang salawat karena dunia ini, yang udah rajin ibadah nih mereka nih, sholatnya rajin. Lah sementara teman-teman yang baru salawatan ini mungkin banyak sekali yang nggak sholat, yang males sholat, yang nggak bisa sholat, yang nggak bisa ngaji. Tapi ketika mereka bersalawat karena pengen utangnya lunas, karena pengen masalahnya selesai, tiba-tiba mereka jadi semangat beribadah, mereka jadi sholat, mereka jadi rajin baca Quran, bahkan mereka jadi sholat duha, sholat tahajud. Jadi banyak amalan-amalan yang mereka lakukan. Dari awalnya mereka cuma baca sholawat karena dunia. Maka biarlah saudara-saudara kita ini berproses, karena tidak mudah. Karena kami yang tidak sepaham dengan kalian gitu ya teman-teman ya, iman kami tidak sekuat kalian. Tapi insya Allah kami yang bersalawat ini, yang mungkin dipandangnya rendah ya sama teman-teman yang imannya tuh udah tinggi banget, yang salawatnya lillahi ta'ala, yang gak butuh dunia ya teman-teman ya, kita nih rendah banget mungkin di mata mereka. Tapi Masya Allah ujung-ujungnya salawat kita bukan lagi karena dunia. Kita berproses. Kita berproses jadi semangat beribadah. Kita yang gak sholat jadi sholat. Tuh ya, dengan teman-teman yang tidak sepaham melarang saudara-saudaranya bersolawat, akhirnya mereka tidak bersolawat. Ya udah, mereka gitu-gitu terus. Sholat pun mereka enggan, belum tergerak hatinya. Tapi kalau sholawat, insya Allah tergerak hatinya. Tapi kalau orang-orang yang imannya udah pada kuat itu ya nggak bisa merasakan ini, nggak tahu gimana rasanya males sholat, kemudian baca salawat jadi rajin salawat, jadi rajin sholat, nggak tahu. Tuh loh, ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Vivi lunas utangnya, lancar segala urusannya, kabulkan doa-doanya, apapun yang menjadi hajatnya Mbak Vivi, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton doa-doanya segera dijabah sama Allah, amin. Utang-utangnya juga lunas, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.